Jadi penipuan, manipulasi yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang dewasa terhadap anak. Jadi ada 3 kata kunci di sana. Jadi penipuan, orang dewasa, terus anak. Nah, ditambah lagi tujuannya untuk apa? Ya kan? Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi ya tubuh anak dan pelecehan seksual. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Parenting Al-Quran by Qurani Podcast, ruang untuk berbagi ilmu dan nilai-nilai kebaikan dalam ikhtiar melahirkan 1 juta ulama besar. Bersama saya Dinar Mahesa Putri yang insya Allah akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Insya Allah senang sekali bisa bertemu kembali lagi. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, hari ini kan kita akan membahas tema child grooming karena istilah ini lagi marak dibahas di luar. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan child grooming ini? Dan menurut perspektif Islam itu bagaimana kita memandang fenomena ini? Apakah ini sekedar perilaku yang menyimpang atau sudah termasuk ke dalam pelanggaran besar atas amanah yang sudah Allah berikan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Child grooming itu ada 2 kata di sana. Ada child dan grooming. Jadi penipuan, manipulasi yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang dewasa terhadap anak. Jadi ada 3 kata kunci di sana. Jadi penipuan, orang dewasa, terus anak. Nah, ditambah lagi tujuannya untuk apa? Ya kan? Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi ya tubuh anak dan pelecehan seksual. Nah, yang pertama kita berangkat dari penipuan ya. Tentu kalau orang tertipu gitu ya, ada anak yang tertipu oleh orang dewasa, kan gitu ya. Nah, kenapa anak ini bisa tertipu? Ya kan, berarti dia menganggap sesuatu itu benar, sesuatu itu baik, sesuatu itu bagus. Jadi hubungan seks bebas ya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa itu dianggap oleh anak sesuatu yang aman buat dia, ya kan? Padahal itu sesuatu yang membahayakan. Itu kan tertipu, anak tertipu. Nah, mengapa sesuatu yang sebetulnya membahayakan bagi anak itu dianggap baik gitu, dianggap nyaman oleh anak? Artinya ada rasa aman yang tertipu. Artinya anak butuh rasa aman, anak butuh rasa ingin disayang, ingin diakui, ingin dicintai oleh orang tua. Kan karena ini pelakunya kan biasanya adalah orang dewasa. Nah, artinya di sana konsep tentang cinta orang tua, perhatian orang tua, kasih sayang orang tua tidak betul ditangkap oleh anak. Kenapa tidak betul ditangkap oleh anak? Karena apa yang ditampakkan oleh orang tua sehari-hari dalam interaksinya dengan anak adalah sesuatu yang dianggap anak tidak memenuhi rasa aman dan kasih sayang dia. Yang perlu orang tua ketahui adalah anak itu butuh rasa kasih sayang yang perlu diberikan oleh orang tua. Bentuk kasih sayangnya diantaranya apa?
Yang pertama adalah berbentuk ucapan, ya kan? Kadang orang tua kan lebih senang ngomel, marah daripada mengungkapkan rasa cinta dan sayang. Yang kedua berbentuk pelukan, ya. Anak butuh pelukan ibu, pelukan ayah, gitu kan ya, atau sentuhan fisik dari ibunya, dari ayahnya sebagai bentuk pengakuan kebaikan anak gitu. Terus anak juga perlu waktu bersama, ya, perlu waktu bersama dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya gitu. Terus berikutnya rasa cinta yang anak butuh itu eh, anak butuh diapresiasi dengan hadiah gitu ya. Ketika anak-anak yang haus rasa kasih sayang, cinta, jarang dibilang sayang sama ayahnya, sama ibunya, jarang dipeluk, jarang dicium, jarang diajakin makan bareng gitu. Jarang dikasih hadiah oleh ayah ibunya. Ketika dia baru ketemu dengan orang di luar sana dalam kondisi hati yang tidak baik-baik saja kepada orang tua, orang di luar sana bilang, sayang gitu, cinta, terus dikasih makanan, dikasih perhatian, dikasih belayan, anak-anak langsung melambung dan sulit turun gitu ya, sulit turun. Nah itu masalah dari beberapa kata kunci tadi. Nah, kata kunci yang ketiga, yang berikutnya itu adalah penyimpangan seksual gitu ya. Nah, baik kenapa kemudian orang dewasa ada dorongan syahwat yang tidak terkendali ya, sehingga dilampiaskan kepada anak, dan kenapa kemudian anak tertipu dengan aktivitas-aktivitas seksual yang membahayakan, tapi dia anggap biasa-biasa aja misalnya gitu. Nah, itu kenapa? Karena ada faktor ya dari luar. Misalnya kalau orang dewasa, kenapa kemudian dirinya itu terjajah oleh syahwatnya sehingga dia tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Itu bisa jadi karena dia terstimulan oleh tontonan-tontonan porno, ya. Ketika misalnya dia terlalu sering nonton film porno, frontalnya ini kemudian tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Itu pertama. Yang kedua, karena seringnya nonton porno, syahwatnya tidak terkendali lagi. Kemudian dia mencarilah korban yang mudah untuk didapati, yaitu anak-anak. Nah, kemudian kenapa anak-anak ini menganggap misalnya aktivitas seksual itu sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak secara refleks menolaknya, karena memang kemungkinan pemahaman tentang tata cara pergaulan yang kita angkat pada podcast yang lalu, misalnya menundukkan pandangan. Artinya kalau ada misalnya orang lawan jenis, bukan mahram, ngeliatin, terus oh ini nggak patut gitu kan, langsung menghindar gitu ya. Atau misalnya ada orang yang membuka auratnya di depan kita, oh ini nggak patut, refleks kan dia meninggalkan. Atau ada orang asing ngajak berduaan ya, bercampur, dia langsung refleks untuk meninggalkan orang tersebut. Nah, kalau sejak awal anak diberikan pemahaman sejak dini, tentu dia bisa menjadikan itu semua filter, dan juga orang dewasa juga bisa mengendalikan syahwatnya kalau dia mempunyai pemahaman yang baik. Dan itu semua adalah keimanan menjadi filter semuanya. Tadi pertanyaannya, apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang melanggar hukum syara? Ya tentu saja, interaksi yang seperti itu bisa jatuh mendekati zina, atau bahkan bisa sampai melakukan hubungan zina, ya sesuatu yang haram gitu. Kalau begitu, Ustazah, bagaimana
peran dari akidah dan juga tentunya tata cara pergaulan dalam Islam ya bisa menjadi benteng bagi anak. Apakah benar anak yang sejak kecil dibekali dengan rasa iman, dengan iman, rasa malu dan juga dikenalkan halal dan ini haram, bisa lebih kuat ketika dihadapi dengan bujuk rayu dan juga manipulasi seperti ini? Iya, eh, ketika anak dikenalkan iman, syariat dengan akhlak malu hanya sebagai normatif aja, tidak pernah kemudian proses berpikirnya digali bagaimana ketika misalnya ada dorongan misalnya rasa suka terhadap lawan jenis, kamu harus melakukan apa? Bagaimana kemudian keimanan menjawabnya? Bagaimana kemudian syariat menjawabnya? Bagaimana kemudian akhlak menjawabnya? Bagaimana ketika misalnya ada orang menyatakan cinta kepada kamu, kamu suka, dia suka, terus bagaimana keimanan menjawabnya, bagaimana akhlak menjawabnya, bagaimana syariat menjawabnya, gitu ya. Bagaimana kemudian misalnya ada orang yang mencoba mendekati kamu gitu dalam interaksi yang biasa saja, tetapi tidak sesuai dengan apa namanya tata cara pergaulan sesuai dengan syariat. Artinya seorang laki-laki yang tidak menutup aurat, kemudian pegang aurat kamu, terus apa yang harus kamu lakukan. Nah, itu harus disampaikan kepada anak, diinteraksikan dengan pemikirannya gitu, didialogkan kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keteladanan dari orang tua. Bagaimana keimanan orang tua itu bisa menjawab ya, menjawab dalam setiap masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian orang tua itu mampu menyandarkan semua masalah yang dihadapinya kepada Allah. Nah, begitu juga nanti anak akan melihat kalau misalnya apa namanya anak dihadapi dengan bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk interaksi yang bertentangan dengan syariat, dia juga bisa mencontoh orang tuanya. Dia akan langsung mengingat Allah, sebagaimana pada podcast kita yang lalu saya sampaikan eh, Yusuf ya, dalam surah Yusuf ayat 23 dan 24 itu, Yusuf menghendaki Zulaiha, Zulaiha pun menghendaki Yusuf. Tapi pada saat di mana orang tidak ada, rasa itu ada, kemudian Yusuf langsung mengingat Allah, saya berlindung kepada Allah. Nah, menariknya juga di dalam hadis itu dijelaskan ada juga seorang pemuda ya, diceritakan dia terkurung di dalam goa. Nah, saat dia terkurung di dalam goa, dia bertawasul kepada Allah atas amal solehnya. Nah, amal solehnya itu, pada waktu itu, seorang pemuda itu, dia pernah tinggal dengan pamannya. Dan dia jatuh cinta dengan sepupunya yang sangat cantik. Ringkas cerita, dia katakan cinta kepada sepupunya, tapi sepupunya menolak. Kamu boleh mencintai saya, berhubungan dengan saya, tapi kamu harus memberi saya 100 dinar. Dengan susah payah berhari-hari, berbulan-bulan dia dapatkan harta itu, akhirnya dia serahkan pada perempuan cantik itu. Setelah dia serahkan pada perempuan cantik itu dan ditemuinya perempuan itu dalam satu tempat, mereka hanya berdua aja, kesempatan berzina sudah memungkinkan untuk dilakukan oleh laki-laki itu, tiba-tiba perempuan cantik itu bilang, apakah engkau tidak takut sama Allah? Nah, dengan kata apakah engkau tidak takut sama Allah itu membuat laki-laki itu tergoncang jiwanya dan langsung meninggalkan perempuan yang sangat dia cintai, perempuan yang sangat dia rindukan, perempuan yang dia perjuangkan berhari-hari dan sudah dipersembahkannya dengan harta yang dia perjuangkan. Tapi ketika perempuan itu berkata, apakah engkau tidak mengingat Allah? Laki-laki itu langsung berlari. Nah, ringkas cerita dia diselamatkan oleh Allah dan gua itu terbuka. Nah, disitulah Ustazah Dinar, ketika keimanan diberikan kepada
kepada anak, ya kepada siapapun yang membentuk pemikirannya, karakternya, dia bisa menjadi filter dalam keseharian anak tersebut. Masya Allah, mungkin Ustazah sebelum ditutup ada pesan terakhir yang ingin Ustazah sampaikan, khususnya kepada para orang tua tentang bagaimana membentengi akidah anak agar senantiasa terjaga dimanapun mereka berada. Ya, yang pertama, jadilah teladan buat keimanan anak. Jadilah teladan, iman itu menjadi solusi setiap aktivitas kehidupan. Biasakanlah apapun aktivitasnya, hanya ridho Allah yang akan dicapai. Hanya pahala Allah yang diinginkan, hanya surga Allah yang dirindukan. Terus yang ketiga, dikontrol. Tumbuh kembang anak itu harus dikontrol, diawasi perkataannya, perbuatannya, pakaiannya, temannya, dan itu semua harus dikontrol. Gitu. Ya, baik, luar biasa sekali yang ilmu yang telah disampaikan Ustazah Nurul. Semoga bermanfaat dan juga dapat diterapkan oleh kita semua. Amin Allahumma amin. Saya Dinar Mahesa Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.